Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Putri Nuraini Sidik dari kelas D3A. Di sini saya akan menerangkan tentang cacing Fasciolopsis buski. Fasciolopsis buski. Fasciolopsis buski biasa disebut cacing usus raksasa karena merupakan parasit yang sangat besar dan yang terbesar parasit pada manusia. Fasciolopsis buski umumnya menempati daerah atas usus halus, tetapi pada investasi berat juga dapat ditemukan pada perut dan daerah bawah usus. Fasciolopsis buski adalah salah satu trematoda usus yang bersifat hermaprodit yang dapat menimbulkan penyakit Fasciolopsis asis. Hospes definitif parasit ini adalah manusia, babi, dan anjing. Hospes intermedier satunya yaitu keong air, sedangkan hospes intermedier duanya adalah tumbuhan air. Siklus hidup Fasciolopsis buski. Yang pertama, telur menetas di air, kemudian keluar mirasidium, dilanjut dimakan hospes perantara satu seperti keong air dari genus Segmentina. Lalu dalam tubuh keong berkembang menjadi sporokista, redia, serkaria, dan keluar dari tubuh keong. Lalu hidup besar di air, menempel di hospes perantara dua, seperti tumbuhan air seperti eceng gondok dan teratai, dan berkembang biak menjadi metaserkaria dalam waktu 3-4 minggu. Manusia terinfeksi jika makan tumbuhan air yang mengandung metaserkaria dalam kista. Kemudian eksitasi dalam duodenum dan meletakkan diri pada mukosa usus halus dan berkembang menjadi dewasa dalam waktu 1 bulan. Morfologi telur Fasciolopsis buski. Cacing ini adalah cacing terbesar di antara trematoda lain. Ukuran panjangnya 2,0 sampai 7,5 cm. Lebarnya 0,8 sampai 2,0 cm. Berbentuk agak lonjong dan tebal. Kutikulumnya ditutupi duri-duri kecil yang letaknya melintang. Batil isap kepala berukuran kira-kira 1/4 ukuran batil isap perut. Morfologi cacing dewasa Fasciolopsis buski. Habitatnya berada pada usus halus. Ciri-ciri khasnya duri-duri leher atau kolar sines. Letaknya 2 baris berupa tapal kuda melingkari bagian belakang dan samping batil isap mulut. Berbentuk lonjong dengan ukuran panjang 2,5 sampai 15 mm dan lebar 0,4 sampai 3,5 mm. Warnanya agak merah keabu-abuan. Selanjutnya ada patogenitas cacing Fasciolopsis buski. Ada patologi yang pertama, cacing melekatkan diri ke mukosa usus halus melalui batil isap perut. Yang kedua, cacing memakan isi usus halus dan mungkin mukosa superficial sehingga terjadi daerah peradangan. Yang ketiga, cacing dalam bentuk besar menyebabkan sumbatan sehingga terjadi leus akut. Selanjutnya ada gejala klinis. Yang pertama, gejalanya nyeri epigastrium, nausea, dan diare. Yang kedua, gejala klinis dini pada akhir inkubasi yaitu diare diselingi konstipasi dengan diiringi nyeri ulu hati. Selanjutnya persisten dan warna tinja menjadi hijau kuning. Cara infeksinya yang pertama memakan tumbuhan air yang mengandung metaserkaria tanpa dimasak dengan sempurna. Yang kedua, metaserkaria tumbuh menjadi cacing dewasa dalam waktu 25-30 hari. Yang ketiga, telur ditemukan dalam tinja setelah 3 bulan. Yang terakhir ada epidemiologi. Yang pertama, Fasciolopsis buski merupakan salah satu parasit trematoda terbesar yang dapat menginfeksi manusia karena cacing hidup di dalam lumen usus. Penyakit cacingan ini hanya ditemukan di beberapa desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara
dengan prevalensi antara 1,2 sampai 7,8%. Yang kedua, kebiasaan makanan tumbuhan air mentah atau tidak dimasak dengan sempurna. Yang ketiga, pembudidayaan tumbuhan air di daerah yang tercemar dengan kotoran manusia atau babi. Dan yang terakhir, Fasciolopsis busci mempunyai penyebaran di daerah Cina, Taiwan, Vietnam, Thailand, India, Filipina, serta Indonesia. Selanjutnya ada metode diagnosis menggunakan pemeriksaan feses. Metodenya menggunakan sedimentasi. Prinsipnya adalah adanya gaya sentrifugal dari centrifuge yang dapat memisahkan antara suspensi dan supernatanya sehingga telur cacing akan terendapkan. Prosedurnya yang pertama, 2 gram feses ditaruh ke dalam motir, tambahkan sedikit air dan homogenkan. Yang kedua, larutan feses dituangkan ke dalam tabung sampai 3-4 tabung. Yang ketiga, centrifuge selama 5 menit, hasil cairan jernih dan endapan. Yang keempat, cairan di atas dibuang dan diambil endapannya. Yang kelima, kemudian dipipet endapan pada objek gelas dan ditutup dengan dek gelas, periksa di bawah mikroskop. Masukkan sampel kotoran kuku. Kemudian kita homogenkan menggunakan pincet dan pose. Setelah benar-benar homogen, kita dapat mengangkat kotoran kuku tersebut. Setelah kita menghomogenkan larutan dengan kotoran kuku, kita masukkan ke dalam sentrifuge menggunakan pipet tetes. Ya. Setelah kita memasukkan sampel ke dalam tabung sentrifuge, kita lakukan sentrifuge selama 5 menit dengan kecepatan di 2000 rpm. Atur kecepatan dan waktu. Tekan on. Setelah kita sentrifuge, kita buang supernatanya untuk mengambil endapan. Ya. Setelah kita buang supernatanya, kita pipet endapan pada tabung dasar sentrifuge. Setelah itu kita letakkan di atas preparat sebanyak 1 tetes dan ditutup menggunakan deglas. Dilakukan secara hati-hati karena jangan sampai ada gelembung. Setelah itu kita dapat melakukan pengamatan di bawah mikroskop untuk mengidentifikasi jenis cacing tersebut. Dilakukan dengan pembesaran 40. Mungkin kurang lebihnya seperti itu cara pemeraktekan pemeriksaan feses dengan metode sedimentasi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.